Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kriptografi B akan mempresentasikan tugas kami yaitu implementasi pembangkit bilangan acak basis chaos. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ahmad Zaki NRP 061012, Abdul Aziz NRP 061027, saya sendiri Sulistia NRP 011034, Fatimah Aulia NRP 01048, dan Abdul Haris NRP 01056. Pada tugas ini, kami menggunakan jurnal berikut ini. Pada jurnal tersebut digunakan fungsi untuk mencari fungsi iterasi yang secara visual menimbulkan chaos. Adapun fungsi-fungsi tersebut terlihat pada tabel 1. Berdasarkan hasil bahasan pada jurnal, terdapat dua fungsi iterasi yang secara visual menimbulkan chaos, yaitu fungsi 2 dan fungsi 4. Pada implementasi ini, kami menggunakan fungsi xi plus 1 sama dengan xi kuadrat min 1 plus 2 per 3xi. Selanjutnya akan dijelaskan bangkit bilangan acak yang aman untuk kriptografi. Pembangkit bilangan acak yang cocok untuk kriptografi dinamakan Cryptographically Secure Pseudo-Random Generator atau CSPRNG. Persyaratan CSPRNG adalah pertama, secara statistik yang mempunyai sifat-sifat yang bagus, yaitu lolos uji kelacakan statistik. Kedua, tahan terhadap serangan atau attack yang serius. Serangan ini bertujuan untuk memprediksi bilangan acak yang dihasilkan. Selanjutnya, CSPRNG berbasis chaos, yaitu teori sistem yang memperlihatkan kemunculan yang tidak teratur. Pembangkitan kunci dengan rumus chaos tertentu sebanyak K kunci, di mana kunci berikutnya tergantung dari nilai kunci sebelumnya. Teori chaos menggambarkan perilaku sistem dinamis non-linier yang menunjukkan fenomena chaos. Salah satu karakteristik sistem chaos yaitu peka pada nilai awal. Selanjutnya terdapat 3 poin yang akan dijelaskan dan akan dijalankan demo program oleh teman saya, antara lain source code program, scatterplot, dan analisa keacakan. Baik, sekarang saya Harits dari Matematika 2019 akan menjelaskan tentang kode untuk mengenerate random number-nya. Jadi di sini kita menggunakan package NumPy, Matplotlib, dan nanti SciPy Stats ini juga. Ini nanti digunakan untuk uji kerandomannya, ini digunakan untuk scatterplot-nya, dan NumPy ini untuk membuat array-nya. Nah, jadi pertama kita run ini. Nah, udah di-run kan? Berarti sekarang kita bisa membuat array kosong dulu. Kita membuat array berisi 101 elemen, di mana nanti berarti indeksnya dari 0 sampai 100 ya. Dan x0 ini adalah nilai awalnya. Dan kemudian di sini kami tadi kan sesuai yang ada di PPT, kami menggunakan fungsi iteratif seperti ini, yaitu xi plus 1 sama dengan xi kuadrat ini tambahkan 2 per 3x dikurangi 1,1. Hiraukan yang bagian yang di komen ini ya, karena ini pas itu coba-coba. Nah, kemudian setelah kita coba run, kita akan mendapatkan, nah ini nilai awalnya, dan yang lainnya adalah 100 elemen atau 100 random number yang di-generate. Nah, kalau kita ngelihat ini kan masih agak bingung ya, kayak nggak kelihatan berpola, nggak kelihatan chaotic juga. Nah, jadi lebih enaknya kalau kita bagi menjadi 5 partisi data nanti berdasarkan float number-nya. Jadi nanti di sini kita ambil 3 digit gitu. Jadi kayak misal ini kita ambil 0,94, kemudian 483, kemudian 510 dan seterusnya nanti ada. Nah, tapi pertama sebelum itu kita akan mengubah array of number ini menjadi array of string. Nah, ini kita pakai variabel strx ya. Nah, di mana ini kita buat array kosongan dulu, array kosongan sebesar satu elemen, dan nanti untuk setiap elemennya itu adalah bentuk string dengan 14 koma di belakang angka, 14 angka di belakang koma. Jadi kita merubah yang X ini tadi menjadi string gitu ya. Nah, kemudian kita inisialisasi 5 array lagi berjumlah 101 elemen, data 1, data 2, dan
seterusnya. Nah, kemudian untuk untuk setiap datanya itu nanti kita mengubah setelah array string ini tadi terbuat, kita akan mempartisi setiap stringnya menjadi 3 digit gitu kan. Jadi makanya ini 0 sampai 4 itu berarti kayak ke 0, 1, 2, dan 3. Terus ini maksudnya berarti kayak nanti ada angka, koma, dan 2 angka lagi kan, soalnya sampai indeks 3. Terus ini nanti 4, 5, 6, 3 digit, 7, 8, 9, 3 digit, 10, 11, 12, 3 digit, dan yang terakhir nanti 13 sampai 15, 3 digit juga. Sehingga kalau kita lihat nanti data-datanya, nah ini berbentuk 3 digit semua. Nah, kalau kita ngelihat yang ini, coba kita lihat kayak data ini. Ini aja udah kelihatan acak gitu ya, udah kelihatan chaos. Ini juga kelihatan kalau dia udah random banget, dan yang lain-lainnya juga. Nah, jadi ini yang saya jelaskan ini adalah untuk pembangkitan random number-nya. Untuk scatter plot-nya akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, di sini saya Fatima Aulia akan menjelaskan mengenai plotting dari data yang telah kita dapatkan ini. Jadi setelah kita mendapatkan 5 data yang berisi 101 angka, maka kita akan memplotting data-data ini menggunakan library matplotlib.pyplot. Kita simpan sebagai PLT, lalu selanjutnya kita dapat menggrafikkan data kita. Kita panggil plt.scatter, lalu yang pertama diinputkan adalah range 101, artinya ini adalah X-nya, kita mulai dari 0 sampai 100. Lalu untuk Y-nya, kita masukkan data 1, lalu untuk warna kita pilih terserah, di sini kalian pilih warna blue. Lalu elemen lainnya seperti title, X label, dan Y label kita sesuaikan. Untuk title-nya scatter plot dari data 1, X label-nya merupakan iterasi yaitu 0 sampai 100, dan Y label-nya ini data 1 yaitu random number-nya. Lalu dapat kita running, maka akan terlihat scatter plot dari data yang pertama. Nah, untuk data selanjutnya juga dapat kita lakukan hal yang sama dengan mengubah Y-nya menjadi data 2 dan menyesuaikan judulnya pula. Data 3 juga sama, 4 dan 5 juga sama. Nah, setelah kita jalankan semuanya, kita lihat secara grafik, data 1 sampai data 5 ini terlihat cukup random. Namun, meskipun secara grafik terlihat cukup acak, tapi kita juga harus menganalisa secara matematis apakah data ini dapat dibilang acak atau tidak. Nah, analisanya akan saya lanjutkan ke teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Zaki Al-Muntazor. Di sini ingin menjelaskan terkait analisa kami pada pseudo random generator yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan menggunakan analisa kerandoman yaitu rantes. Nah, pada uji rantes tersebut secara umum gambarannya adalah kita ingin melakukan prediksi seberapa sulitkah data atau sequence yang kita miliki itu untuk diprediksi seperti itu. Nah, pada dasarnya teorinya menjelaskan bahwa jika kita memiliki 3 sequence seperti ini, seperti yang di bawah ini, maka akan untuk sequence 1 polanya adalah HT, 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 HT kayak gitu kan. Dengan total data ada 10, H muncul 5 kali, T muncul 5 kali seperti itu. Dan dia selalu berselang-seling. Artinya kita bisa dengan mudah menebak yang setelah ini terjadi adalah H lagi kemungkinan seperti itu. Dan setelahnya adalah T lagi seperti itu. Nah, ini mudah untuk ditebak. Kemudian yang kedua, di sini ada dia HH, TTTTT, HT, TT, HT kayak gitu. Dia muncul 2 kali, 3 kali, sekali, 2, 1, 3. Nah, ini cenderung lebih susah dibandingkan yang sebelumnya.
Sedangkan untuk sequence yang ketiga, dia munculnya adalah H, 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 H sebanyak 5 kali, kemudian T, 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 T sebanyak 5 kali. Artinya, kemungkinan kita bisa menebak setelah ini, itu adalah H, 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 H lagi 5 kali, atau T, 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 T lagi 5 kali, atau H, H 4 kali, T, T, T 4 kali lagi, seperti itu. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi, untuk sequence 1 dan sequence 2 ini, secara random kita bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya, seperti itu. Sedangkan sequence yang kedua cenderung lebih susah. Nah, berdasarkan inilah maka random test itu digunakan. Nah, pada data yang besar dengan jumlah angka, dengan tipe data numerik kayak gitu, kita mengakalinya dengan menggunakan nilai median. Nilai median dijadikan sebagai pengkategorian mana data yang berada di atas nilai median, mana data yang di bawah nilai median. Nah, dari fungsi ini yang diperlukan adalah data, D itu data, kemudian nilai alfa yang nantinya digunakan untuk melihat distribusi normal dengan tingkat kepercayaan alfa itu sendiri. Di coding ini juga meminta untuk mencari nilai median tadi, ya, untuk melakukan pengkategorian mana yang tergolong H, mana yang tergolong T, seperti itu kurang lebihnya. Misalkan yang lebih dari median dia tergolong H, kurang dari median dia tergolong T, seperti itu. Kemudian kalau di tipe data yang kita lakukan, kita ingin mencari nilai positif dan negatifnya sesuai dengan pengkategorian tadi. Lalu kita ingin tahu juga apakah si sequence kita ini memiliki runs berapa kali, seperti itu. Nah, runs di situ definisinya adalah perubahan tanda dari perubahan kategori dari H menjadi T, menjadi H, menjadi T, menjadi H, menjadi T lagi. Artinya ini run pertama, ini run kedua, ini run ketiga, ini run keempat, run kelima, run keenam. Kalau yang ini berarti ada 1, ada 2 run. Kalau yang ini ada 10 run. Karena dia berganti-ganti terus, seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita setelah kita dapatkan nilai number of positif atau nilai yang di atas median dan number of negatif nilai yang di bawah median, kita akan hitung nilai ekspektasinya atau nilai mu-nya secara statistika. Kurang lebihnya kita bisa menggunakan ini. Mu G itu adalah 2N1 kali N2 per N ditambah 1. Di sini 2NP dikali NN per NP plus NN plus 1, seperti itu. Sedangkan untuk nilai standar deviasinya adalah square root dari nilai varians. Nah, ini nilai variansnya kita dapat dari sini. Di mana nilai varians itu adalah 2 kali NP dikalikan NN dikali dengan 2 NP NN dikurang dengan NP ditambah NN dibagi dengan NP ditambah NP NN dikali dengan NP plus NN dikali dengan NP plus NN min 1, seperti itu. Diakarkan maka kita dapat standar deviasinya. Lalu kita hitung Z-score-nya. Z-score-nya adalah nilai dia berada di titik mana pada distribusi normal, seperti itu. Dan kita bandingkan berdasarkan hipotesa yang awal, jika nilai Z-score-nya itu lebih besar daripada Z alpha, atau secara statistik grafiknya dia berada di sebelah kanan titik alpha, kayak gitu. Saya katakanlah kita punya alfanya 5%, atau kalau dalam statistik nilai Z-nya itu ada di 1,96 dan minus 1,96. Jika dia lebih besar atau berada di bagian kanan, maka kita menolak H0, hipotesa awal. Artinya dia tidak random. Jika dia berada di dalam sini, di dalam area ini, maka kita menerima H0, atau kita bisa simpulkan bahwa dia random. Hal ini secara intuitif bersesuaian sama yang kita jelaskan di awal. Jika perubahannya terlalu banyak atau dia terlalu di kanan seperti itu, maka ada kemungkinan
dia mudah untuk ditebak. Sedangkan jika dia perubahannya sedikit, seperti yang tadi hanya ada 2 perubahan, H5 kali, T5 kali, dia akan berada di sebelah kiri. Artinya, secara keacakan dia tidak begitu random seperti itu. Maka perlu dibuktikan bahwa dia harus berada di dalam ini. Kurang lebihnya seperti itu secara teoritik dari function yang kita punya, dan the function ini nanti akan nge-return nilai z-score yang kita cari, kemudian z alpha ini berdasarkan distribusi normal yang ada. Jika alfanya adalah 0,05 atau 5% tingkat kepercayaan kita, maka nilainya adalah 1,96. Begitu seterusnya, ini bisa dilihat di table atau langsung dari Python-nya sendiri. Sedangkan NP nilai positif, NN nilai negatif, D itu adalah jumlah run-nya, dan result-nya adalah hasil dari analisa kita. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya untuk pengujian run akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil running dari program untuk melakukan pengetesan terhadap bilangan acak. Jadi kita akan menggunakan run test. Pertama-tama kita jalankan program run test tersebut. Di sini kita klik running. Nah, setelah program berhasil dijalankan, di sini kita dapat melakukan running terhadap run test terhadap data 1 terlebih dahulu. Nah, di sini kita melakukan run test terhadap data 1. Setelah melakukan running terhadap run test data 1, di sini kita peroleh nilai Z sebesar 7,8. Nah, di sini nilai Z ini lebih besar, sangat besar, melebihi nilai Z alpha. Di mana Z alpha ini merupakan distribusi nilai Z yang berada dalam rentang min 1,96 sampai dengan 1,96 atau 95% dari distribusi normal nilai Z. Nah, karena angka tersebut lebih besar, maka hipotesis nol ini ditolak dan dapat disimpulkan bilangan data-data tersebut merupakan bilangan yang bukan acak atau bilangan yang tidak random. Nah, di sini diperoleh nilai yang berada di atas nilai medianya adalah 50 dan juga nilai yang berada di bawah nilai medianya adalah 51 dengan total perpindahan bilangan yang ada di bilangan yang berada di atas median dan juga di bawah median sebanyak 91 kali. Jadi datanya ini naik turun. Jadi data 1 lebih besar dari median, kemudian data 2-nya lebih kecil dari median, kemudian selanjutnya lebih besar dan lebih kecil, lebih besar, lebih kecil, jadi seterusnya naik turun, sehingga menurut hasil run test tersebut ini merupakan data yang berpola, jadi polanya itu adalah naik turun. Jadi dapat disimpulkan bahwa data-data ini merupakan data yang tidak random. Selanjutnya untuk running test untuk data 2, di sini diperoleh nilai Z sebesar 0,29 atau dapat dibulatkan ke 0,3. Nah, angka ini lebih kecil dari batas nilai Z alpha, yaitu 1,96. Karena nilai Z ini masih dalam distribusi normal Z, yaitu 95% distribusi normal Z, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol diterima atau data-data ini merupakan data-data bilangan acak atau bilangan random. Selanjutnya untuk running test data 3. Nah, hasil running test dari data 3 ini diperoleh nilai Z sebesar 1,68, di mana nilai tersebut lebih kecil dari batas nilai Z alpha 1,96, sehingga dapat disimpulkan hipotesis nol diterima atau bilangan data-data dari data 3 tersebut merupakan bilangan acak atau bilangan random. Selanjutnya untuk running test data 4, nah diperoleh nilai Z ini sebesar min 0,29 karena rentang batas nilai Z alpha ini dari distribusi nilai Z
sebesar min 1,96 sampai dengan 1,96, yaitu 95% dari distribusi normal nilai Z. Maka dapat disimpulkan nilai 0,29 ini masih termasuk dalam 95% distribusi normal nilai Z atau lebih kecil dari batas Z alfa 1,96. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis nol diterima atau data 4 ini merupakan data-data yang data-data bilangan acak. Selanjutnya untuk rantai data 5, di sini kita peroleh nilai Z sebesar min 1,8 sama dengan data 4. Nilai Z ini lebih kecil dari batas Z alpha yaitu 1,96 dari rentang antara min 1,96 sampai dengan 1,96, sehingga dapat disimpulkan H0 diterima atau data-data 5 tersebut merupakan data-data bilangan acak. Selanjutnya di sini juga kita menggunakan library rentest dari bawaan Python. Nah, rentest ini digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap bilangan acak. Sini dapat kita jalankan dulu rentest random score untuk data 1. Nah, di sini bertentangan dengan metode rentest. Dengan menggunakan rentest bawaan Python ini, data 1 tersebut merupakan bilangan acak. Data 2 juga bernilai true, yaitu berarti data tersebut merupakan data-data yang acak. Data 3 juga acak. Data 4 juga acak. Dan data 5 juga acak. Sehingga metode rentest ini tidak dapat dijadikan acuan sepenuhnya untuk pengujian bilangan acak. Karena dapat kita lihat dari grafik data 1, di sini memang kalau dilihat data tersebut merupakan data yang berpola, yaitu data yang naik turun. Data-data ini memiliki median 0,5. Jadi setiap data dari data 1 ini bersifat naik turun. Jadi data yang awalnya lebih tinggi dari median, kemudian turun di bawah median, kemudian naik lagi, kemudian turun, kemudian naik lagi, turun lagi, dan polanya seperti itu. Akan tetapi ini masih tetap dapat digunakan sebagai bilangan acak terhadap algoritma kriptografi karena meskipun polanya dapat dilihat, akan tetapi kita tidak dapat mengetahui secara pasti berapa angka yang akan dihasilkan terhadap data-data 1 tersebut. Sehingga dapat disimpulkan data 1 ini masih tetap dapat digunakan sebagai bilangan acak, akan tetapi masih kurang kuat terhadap dari segi keamanan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.